Good morning, Besti. Ini hari kedua kita di Nagoya. Kita ceritanya semalam kecapean ya karena berangkat dari Jakartanya kan kita uh, Malam ya. ya malam ya, flight malam Overnight, terus nggak overnight, bisa terus kita tidur. pagi baru nyampe, terus siang jalan langsung dan sore baru check in. By the way, kita belum sempat ngasih tahu hotelnya ya. Nanti sore deh, sepulang kita dari jalan-jalan hari ini, kita akan ngasih tahu kalian kita stay-nya di mana. Jadi kita tuh uh, pilih hotel sengaja yang deket sama JR Nagoya. Jadi nanti kita ceritain reasonnya kenapa. Nah, kita tuh ceritanya hari ini mau ke Atsuta Jingu Shrine. ya Atsuta Jingu Shrine. Jadi Atsuta Jingu Shrine itu salah satu shrine yang cukup famous di Nagoya. Jadi nanti kita mau jalan-jalan di sana, sightseeing, terus kita mau nyobain lunch juga di situ. Lunchnya soba. Kita udah sampai di Atsuta Shrine. Jadi ini kayak kuil, tapi dia dikelilingi sama hutan kota gitu dan ini rimbun banget. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat di luar sana terang, sementara di sini tuh gelap banget. Nah, etikanya kalau kita mau masuk shrine, kita harus memberi salam kayak gini. Jadi menunduk. Jadi kayaknya semua orang-orang Jepang pasti akan melakukan hal yang sama. Karena kita ini turis, jadi kita agak sedikit respect sedikit ya. Tuh, contohnya kayak gini nih. Keluar juga mereka kasih salam kayak gitu, membungkuk. Nah, kita coba yuk. Ini tuh rame banget karena ini weekend dan suhunya hari ini tuh ini tanggal 23 Mei ya. 23 Mei seharusnya sih suhunya udah mulai hangat. Cuman minggu-minggu ini tuh lagi dingin. Jadi orang banyak yang masih pakai light jacket. Jadi kalau di AccuWeather gitu ya, kalau gua ngelihat suhu itu kira-kira di 21 derajat siang ini. Enak sih, enak buat jalan-jalan gitu enak. Jadi jalan jauh pun nggak kerasa keringetan. Nah, pagi ini sengaja nih kita bikinnya directionnya berlawanan arah karena Surya udah lapar. Jadi kita mau cari makan dulu, baru ke shrine-nya. Sementara orang-orang tuh ke shrine dulu, keliling-keliling dulu baru cari makan. Kita takut tempatnya rame ya. Jadinya kita takut tempatnya rame jam makan siang, jadi kita milih buat makan siang dulu baru nanti kita jalan-jalan. Ntar kita lihat deh kita mau makan apa, kita cari-cari dulu ya. Kita udah sampai tempatnya dan deket banget dari pintu. Mau dibilang pintu masuk, sebenarnya bukan pintu masuk ya, tadi sebenarnya itu pintu keluar. Jadi journey-nya orang itu ke shrine dulu, terus habis dari shrine baru nyari makan. Nah, kita balik. Kita cari dari pintu keluar, kita makan dulu, baru ke shrine. Dasar kita nggak tahan-tahan lapar. Yuk, di sini terkenalnya sobanya. Nah, di sana ada resto soba, lumayan udah rame ya. Tapi mungkin nggak serame nanti siang sih harusnya. Yuk, kita cobain. Jadi dia tuh kayak kayak Yoshinoya gitu. Jadi kita pilih dulu menunya, nyampe di situ kita kasih tahu ke kasirnya mau pesan apa, terus bayar, terus langsung di serving, terus itu minumnya free flow. Jadi air minumnya gratis, ambil sendiri ya. Terus langsung pilih tempat duduknya, mau di mana, mau di dekat forest-forest atau mau di tengah-tengah sini.
Terus udah gitu kalau udah selesai, piringnya tinggal kita balikin, kita return ke tempat balikin piring kotor. ととろろきしめんと唐揚げが1つと一第一味 Yes. とはい。これかなエッグはい。ありがとうございます。はい2880円で Karena kita ada pesanan menu yang belum bisa diambil, jadi nanti kita dapat nomor antrian. Here you go. Yang itu Dakichi, Daikichimen, Lucky Lucky something. Ini Tororo. Tororo. Sama karage, sama soft boiled egg. For extra protein. Ya, terus kita makannya di Lucky suasananya kayak gini nih. Tuh. Jadi di sini tuh ala-ala apa ya namanya? Fortune stick. Photo telling. Fortune telling. Jadi pertama tuh step one, ngambil dulu tuh draw your luck di situ, nanti keluar kayak sumpit. Sumpitnya tuh kita kelihatan tuh ada nomor berapanya. Terus nanti kita langsung tukar tuh di loket nomor 2. Itu bayar 200 buat dapetin kertas kayak gini. Tuh, kertasnya tuh nanti karena kita nggak bisa bahasa Jepang kanji, jadi ditranslate pakai Google Lens. Tuh. Jadi good fortune or bad luck? Di sini dibilangnya aku akan fortune aku akan go with my luck and situation will improve. Alhamdulillah masih So bagus it's lah good. ya. Nah, kalau misalnya tadi kartunya bad fortune, bad luck, terus tuh harus ditempel di situ. Tuh kalau misalnya kamu ngerasa baca kartunya, kayaknya kurang oke nih hasilnya, nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah supaya itu nggak jadi kenyataan, percaya nggak percaya, itu kamu tempel di sini. Kamu bisa tempel di bintang-bintang itu, nanti bintangnya digantungin di situ. Lucu ya? Ya semoga semua orang di sini punya keberuntungan yang sangat besar. Amin. Nah sekarang kita udah sampai main shrine-nya. Itu kayak gitu. Jadi sebenarnya kita boleh ke sana. Jadi kayak kasih doa, salam. Mungkin gua nggak tahu ya culture-nya seperti apa. Tapi yang jelas kalau misalnya ke sana memang tujuannya untuk berdoa. Nah terus kita nggak boleh tuh bawa kamera di situ. Jadi no photos dan itu dijaga sama penjaganya ya. Jadi jangan coba-coba deh buat ngambil foto asal-asalan, nanti dimarahin sama petugasnya. Jadi kita cukup sampai di depan aja ya. Dan ini gede banget dan bersih banget. Ya, ini museum samurai. Gede banget sih tempat ini, gede banget. Jadi kayak satu area ini mungkin segede Monas tapi full hutan kali ya. Iya, harusnya Monas dibanyakin pohon-pohon.
kayak gini, jadi enak buat jalan-jalan. Kita lihat dia mendekat ke siapa? Ke aku. Ayamnya gendut. Tiba-tiba ada ayam. Ini punya aku. Aku tempelin ini. Kayaknya endul banget nih. Ajak. Enggak, kayaknya enggak. Coba. Bisa nggak? Ini bisa sih. Jatuh nggak? Nah, ini kawaii. Mintanya matcha ice cream ini. Suri beli matcha Ajak kucing. kucing. Ini pakai vanilla ice cream mungkin ya. Duh, emang enak ya. Apa-apa di Jepang enak. Heran. will be displayed in English. Kita naik Meiji Line clockwise. Dari kita sekarang ada di Atsuta Jingu. Turunnya di Kamimaizu. Nah, ini kita mau ke Osu Shopping. Sampai deh langsung Osu Shopping. Jadi ini tuh kayak Shinsaibashi atau Nishiki Kyoto ya. Jadi dia shopping arcade gitu, terus di atasnya ada atapnya. Jadi nyaman mungkin buat jalan-jalan. Yuk kita lihat di sana ada apa aja. Kita sampai di bau smoked chicken dan beef buta. Bau makanan ya. Pertama langsung disambut sama Konstruksi. Yakimusubi. Ini kayak dango deh. Oh bukan. Yakimusubi, oh ada macam-macam, ada kroket, ada yakitori gitu-gitu. Ini jual apa sih? Oh, Kayak buat sumpit rambut gitu loh. ada ABC Mart juga di sini. Ya, biasanya sepatu-sepatu basic nih yang dia jual. Ada Dubai Chewy. Mau coba? Gimana sih? Itu makan karagenya pakai apa? Pola. Pakai cola. Itu. Karage with Coke. Ini makanan Gen Z Jepang. Berapa sih? Kita mungkin mau nyobanya bukan karagenya tapi Dubai Chewy. Itu ada Dubai Chewy. Aneh nggak? Masih kenyang loh. Aneh nggak sih? Kita keliling Dubai. beli Dubai dulu. Ya udah coba. Kita nyobain Dubai Chewy. Kecil. Segede mochi yang di Jakarta ya. Lebih kecil lagi, ini segede mochi-mochi o. Ya. Nah, lebih dingin dia. Coba ya.
Gimana? Dia kayaknya pakai mochi. Aduh, berantakan. Tapi pistachionya enak sih. Cobain nih. Cobain ya. Pistachionya kerasa banget. Cuma dia lebih dry. Khasnya pistachio tuh keras. Nggak kebanyakan minyak sayur gitu ya, kayak Enak. jam pistachio. Enak. Ini harganya tadi 650 ya? 65 ribuan. 70 lah. 4 bite. Biar Suri yang habisin. Ternyata di area Osu juga jual Asian Spice, dan ini literally toko Indonesia. Jadi ada teh kotak, ada belibis, ada Chokomania, ada kerupuk bawang. Kita udah selesai dari Osu, tadi cuma nyemil Dubai Chewy 2 kali karena kita masih kenyang sih tadi habis makan soba. Ya, ramen soba tadi, masih kenyang. Kita ngemaca juga tadi di Atsuta Jinggu ya. Terus sampai Osu kita cuman beli kopi 1 sama Dubai 2 kali nih. Nah, sekarang kita mau ke area Sakae, jalan kaki aja. Sebenarnya bisa naik train, tapi kita mau jalan kaki aja karena udaranya enak banget. 20 derajat, masih ada angin-angin dingin gitu. Ini sama sekali nggak keringetan ya. Padahal aku pakai dalaman yang tebel nih. Iya, sama sekali nggak keringetan. Ya udah, kita jalan dulu. Kira-kira 10 menit nggak sampai. 10-11 menit lah. Kita udah sampai sekitaran Sakae. Jadi sepanjang jalan ini tuh shopping tuh, sepatu-sepatu. Terus di dalam parko gitu juga banyak toko sepatu. Ada Atmos, ada Onitsuka dan lain-lain. Nanti kita ke sana, kanan dan kiri. Kita hunting. Pokoknya parko yang di sini itu isinya kayaknya anak-anak gaul. Anak-anak skenanya Nagoya, atau bisa jadi sebenarnya ini bukan anak-anak Nagoya ya, tapi mereka dari Tokyo mungkin atau dari Osaka, terus mereka visit. Soalnya Shinkansen-nya aja hari itu kayak rame banget gitu. dia udah ngambil duit receh, udah pede-pede masuk ke kasirnya mau beli itu tadi. Have reservation? Ditanya, do you have reservation? No. Ternyata reservationnya di sini guys. Tuh, orang-orang nunggu setangga-tangga. Udah ya, kelar, bye. Yang lain aja Kita dulu. cari yang lain. Jadi Suri beli kaos kaki Onitsuka. Tadi ngambil yang ini 1, yang ungu juga 1 lagi tadi yang ada tigernya warna hijau, cuman kayaknya udah tinggal 1 tuh. Store-nya rame banget. Seru. Yeay. Ternyata yang satu 2.500. Yeay. Seperti biasa dia nggak ngelihat harganya. Perasaan tadi kan udah dilihatin sama sampingnya. Tuh. Ternyata katanya 2.500, tadi ngomongnya harganya 1.900, 1.700, dan yang satu harganya 2.500. Yang mana? Nggak tahu. Ya udahlah. 1.700. Ini aja yang 2.500. Tuh. Dan punya aku yang 2.500. Padahal aku emang nyuruh yang itu. Nah, tadi aku pengen yang ini nih. Kayaknya lucu tuh, tapi ada warna putih, krem merahnya deh.
di depan. Ini bagus nih. Tapi kayaknya ini sekitar berapa nih? Sekitar 3 juta 4 jutaan kayaknya. Warna ini lucu. Warna ini juga lucu. Ini juga lucu. Kayaknya kataku beli sini aja. Cuma 11.000. Cuma 11.000. 1.100.000. Kalau di kursin Indonesia 1.200.000. Nah itu tadi kaos kakinya aku. Jadi aku harus beli yang itu tuh seragam. Makanya udah. Kayaknya coba tadi mana belakangnya? 2.500.000. Mana tadi? Nah itu tuh yang aku Ya, beli ini. kaos kakinya tadi. Lucu. Keren sih. Ini ada yang diskon ya? Gak ada yang diskon. Di atas ya. New items. Kalau Suri tadi ngincernya yang ini nih yang di atas nih. 22.000 salah. 22.000. Oh ini even bigger dari yang tadi ya? Lebih lebar ya? Ini kayak weekender gitu. Kegedean tapi. Sih ini bajunya, tapi lucuan baju cowoknya. Kita kelaparan jalan-jalan dari tadi. Terus kita makan di brunch karage gitu di Sakae Chika. Arigatou gozaimashita. Tempat makannya kecil, kita duduk sebelahan gini guys. Oh, kita sebelah sini aja. Hai, ketemu lagi sama kita. Jadi, nah kita sembari makan, jadi kita baru nyampe Torisanwa Sakai di Sakai, namanya Torisanwa Chika. Ini kalau ngelihat review-review sih emang banyak yang mampir ke sini ya. Jadi ini kayak tori karage gitu sama nasi, udah jadi satu bowl. Terus ini dilumurin sama raw egg gitu. Kayaknya ini enak. Nanti kita cobain. Terus tadi pesen tambahannya ada karage gitu. Ini karagenya isi 2. Tuh. Ini isi 2. Kita selalu suka sih kalau beli karage di Jepang tuh. Biasanya luarnya crispy, dalamnya juicy. Sama, Suri juga sama. Pesannya menu yang sama. Terus ini udah dapat kayak ini kan semuanya chicken ya. Ini mungkin bakso ayam, bakso ayam. Tapi gue bilang sama Suri ini kok kayak bakso bakar ya. Semoga. Oh, clear soupnya ada isinya ya. Ada dapat ayamnya juga ya. Kayak meatball chicken tapi lembut gitu. Kayak meatball chicken tapi lembut. Ya udah kita cobain dulu ya. Sorry. Ini sambil makan. Ini udah sendok ke 4 atau ke 5. Ini enak banget, enak asli enak sih. Jadi rasanya tuh kayak rich di mulut. Kita kan suka ya orang-orang Indo tuh yang sesuatu yang flavorful, dan ini tuh rasanya nendang. Jadi ada asin, gurih. Serat lagi guys. Ada asin, ada gurihnya. Terus lumerlan dari telurnya itu tuh emang WOW banget lah. Mungkin teman-teman ada yang nggak suka ya raw egg kayak gini, makan raw egg kayak gini. Tapi buat yang ngefans suka sama raw egg dimakan sama nasi, kadang sama mie, ini enak. Nah kita tanya Suri gimana. Gue baru makan bakso bakarnya, enak banget. Harganya juga lumayan, nggak terlalu mahal sebenarnya kalau untuk ukuran Jepang. Jadi ini tadi satu bowlnya itu 90-an ribu. Mungkin kurs sekarang, kurs Indonesia saat ini 110 ribuan kayaknya. 990 yen. Jadi 99 ribu tambah 9 ribu. Hitung-hitungnya. Tuh kita tanya reaksinya gimana. Kayaknya kalau di Jakarta aku tuh nggak akan deh, maksudnya pilih menu ini gitu kayaknya ya. Tapi begitu makan di tempat aslinya, wow. Enak ya? Alhamdulillah. Kita habisin makanan dulu ya guys. Bye-bye. Wala. Jadi ceritanya ini kita tadi ngomong nggak habis. Kebanyakan. Kebanyakan. Ternyata habis. So
soalnya seenak itu sih. Padahal hari ini Seenak ternyata itu. kita jam segini udah 14.000 langkah. Hari ini udah 14.000 langkah dan itu bakal masih ada kita balik ke hotel another 5.000 langkah lagi lah. Kita bakal naik kereta sih sebenarnya dari Sakai, naik metro dari Sakai ke JR Nagoya Station Meitetsu. Jadi di sebelah hotel kita. Jadi kita bakal naik kereta pulang ke hotel dan oh iya, kita tuh bakal harus ngelondri malam ini sih karena bajunya yang kemarin-kemarin buat baru nyampe hari pertama itu udah mulai numpuk ya. Jadi nanti malam kita bakal ngelondri. Dan by the way, besok kita bakal pindah ke Takayama. Nginep di situ. Ya, kita bakal stay di situ dari tanggal 24 sampai tanggal 26. Soalnya di tanggal 25 itu kita mau trip ke Kamikochi. Yay. Nah, biasanya tuh orang suka nanya, emangnya nggak bisa ya day trip dari Nagoya ke Kamikochi? Jawabannya sebenarnya bisa. Jadi sebenarnya ada paket day tour gitu ya, day tour dari Nagoya ke Takayama. Ke Kamikochi dan itu transitnya di Takayama. Jadi dari Nagoya itu pagi sekitar jam 7, terus kemudian nyampe Takayama jam 10, jam 11 atau 12-nya mereka harus ke Kamikochi. Nah, menurut kita tuh waktu explore Takayama itu terlalu pendek jadinya. Sementara Takayama itu juga lucu ya. Sayang banget sekalian kan. Jadi Takayama itu kotanya kayak old town-nya Jepang gitu. Jadi banyak lah yang bisa dieksplor, terutama kayak kota-kota tua, sepi, terus banyak kafe-kafe kecil lucu gitu. Nah, dari Takayama besoknya tanggal 25 kita bakal ke Kamikochi seharian dari pagi sampai sekitar ya sore lah. Ya semoga cuacanya besok aman sih pas ke Kamikochi-nya. Terus tanggal 26-nya kita bakal ke Osaka selama beberapa hari. So ikutin terus perjalanan kita. Sama satu lagi, gue punya utang ngejelasin hotel di Nagoya ya. Kenapa kita milih Sancho Inn. Oke, bye. Malam guys. Nah, tadi dari Sakai kita akhirnya udah nyampe lagi ke hotel. Dan sekarang jam setengah 8. Jadi tadi dari Sakai sekitar jam 7, sekarang nyampe hotel jam 8. Jadi kalau dari Sakai ke hotel kita tuh ke JR Nagoya Central itu tuh sekitar cuman 1 kali 2 kali stasiun. Jadi dekat banget, sekitar waktu tempuhnya 15 menitan. Tadi kita naiknya Higashiyama Line. Jadi keretanya juga cepat sih, intervalnya juga padat. Nah, seperti yang gue mau ceritain tadi, kenapa kita pilih hotel kita adalah namanya Sancho Inn Nagoya Shinkansen Guchi. Sesuai namanya, Sancho Inn Nagoya Shinkansen Guchi. Shinkansen Guchi itu artinya adalah exit Shinkansen. Kita pilih Sancho Inn Nagoya Shinkansen Guchi ini karena kita tuh tanggal 24 besok akan pindah ke Takayama. Jadi dari Takayama aku sengaja order bus pagi. Jadi pagi-pagi besok kita check out, langsung nyebrang ke situ tuh. Nah, langsung nyebrang ke situ sekitar di situ tuh udah ada bus station. Persis di situ. Jadi kita tinggal nyebrang satu jalan, geret koper, langsung ke bus stationnya gitu. Nah, Sancho Inn ini tuh juga sebenarnya ya kalau weekday seharusnya dia tuh murah banget.
Tapi karena gue stay-nya selama weekend, jadi harganya jadi agak lumayan. Jadi teman-teman, Nagoya itu lucunya ya, kalau harganya weekdays itu murah banget dibanding kayak Tokyo atau Osaka. Nah sementara weekendnya dia tuh mahalnya lumayan lebih mahal kadang dari dari Osaka deh gitu. Nah gue tuh pertimbangannya emang karena ini deket aja, jadi supaya pagi-pagi kita nggak repot. Terus di sekeliling hotelnya ada apa aja? Sekeliling hotel ini ada big camera. Jadi teman-teman mau cari gadget, cari mainan, mau cari Tamiya yang suka diecast, apapun itu lengkap banget di big camera ya. Tadi pagi aku juga ada nyari tools gitu, dan tapi sayangnya nggak ketemu sih karena memang yang dicari itu lebih spesifik. Nah, terus di sekitar sini itu banyak restoran-restoran atau cafe yang bukanya juga sampai malam. Kalau weekend tuh biasanya ada yang buka sampai jam 3, ada yang sampai jam 12, dan seru-seru juga sih. Nanti hari-hari terakhir kita akan balik lagi ke Nagoya. Nanti aku ceritain lagi gimana serunya kota Nagoya. Jadi malam ini bakal istirahat dulu, terus mau ngelondri dikit. Abis itu kita istirahat, besok pagi check out sekitar jam 6.30 check out, terus kita langsung ke bus station. Ya udah, jangan sampai kelewatan video kita di hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 tanggal 24 Mei 2026. See you guys, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.